ngeduk-ngeduk. Dari nenek moyang kita. Tujuan daerah Hulu, Pak. Terus. Mereka juga. Oh, ditimbang ini. Saya biar nanti. Sampai 12 lah. Pakai semen ini juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat pagi. Pagi. Yes. Nah, itu yang mantap. Teman-teman, setelah teori pagi tadi kita dari mulai pagi sampai jam 12 isoma, kemudian dilanjutkan lagi dengan Pak Bawi tadi tentang prinsip-prinsip dasar pembuatan CPT, pembenah tanah dan yang lainnya. Hari ini kita akan praktekkan materi yang disampaikan saya di saat pagi tadi, yakni tentang pengolahan proses LRT atau liruta atau limbah rumah tangga, ya kan? Mas, tolong Mas ini. Jadi limbah rumah tangga ini intinya teman-teman nanti setelah pulang dari sini tolong dipraktekkan minimal bahan bakunya ya seperti ini. Ya, jadi ini dari limbah rumah tangga kita ya, rumah tangga atau tadi limbah makan kita dilihat kan Mas. Nah, ada yang makan lele tadi. Apa semalam? Ya. Ya, cucian berasnya dipisah ya. Ya. Sebaiknya cucian berasnya itu tidak dipisah, teman-teman. Ya, karena ini tadi terbatas tempatnya, jadi supaya cukup banyak sampahnya, jadi dipisah. Nah, lebih bagus itu adalah disatukan antara cucian beras dengan, nah ini supaya praktis, supaya tidak disaring lagi. Iya, waktu memasukkannya itu, iya kan. Jadi tidak dipisah. Pokoknya air cucian beras masuk, kan pertama kita masak nasi dulu, masak beras kan. Nah, itu dicuci dulu. Nah, air cucian berasnya itu dimasukkan ke sini. Yang bagus itu disatukan, ya, karena nanti air beras ini yang juga manfaatnya bisa mengeluarkan zat-zat aktif yang ada di limbah rumah tangga yang sisa makanan tadi, ya kan, tercampur. Jadi nanti kualitas limbah rumah tangganya, lirutanya lebih bagus lagi, ya. Kalau hanya dibandingkan dengan dipisah dengan air cucian berasnya saja, ya. Jadi lebih bagus itu dicampurkan. Ini campur sejak awal ya? Sejak awal dicampurkan, ya, sudah ada dicampurkan. Ini buat contoh aja. Jadi nanti cara prosesnya semua limbah ini terkumpul seperti ini. Nah, limbah rumah tangga ini bisa kita proses, bisa kita jadikan dua. Masih ingat tadi kan? Buat pakan dan VOC. Iya. Nah, jadi caranya kita saring karena ini sudah terpisah. Jadi kita pisahkan antara padat dan cairnya. Nah, untuk padatnya ini bisa kita proses untuk pembuatan pakan. Pakan ayam, bebek, kambing. Nah, nanti bisa dijadikan satu. Ada yang udah jadi, Mas? Contohnya habis nggak? Limbah rumah tangga ini. Contoh yang sudah jadi. Makanya kalau air sayur bekas, sisa-sisa sayur kan ada airnya tuh, campurkan nggak? Campurkan, nggak apa-apa, aman, nggak masalah. Ya, walaupun ada berminyak. Iya, nggak apa-apa. Iya, di asupan udah nggak apa-apa. Cabai nggak ada sih. Habis. Oh iya. Jadi cara prosesnya begini, mana ada karung? Karung kosong buat nyampurnya ngaduk. Jadi cara memprosesnya ini tuh sebenarnya kalau pengen lebih bagus lagi, teman-teman sebelum masukkan ke dalam tempat penampungan ini, itu limbah itu bisa dicacah dulu. Dihaluskan dulu ya, supaya kalau udah begini kan rodo gilanian gitu kan ya. Jadi kalau sebelum dimasukkan, teman-teman wortelnya sisa, tulang itu dihancurkan dulu, udah apa-apa. Kalau nggak keburu langsung masukkan juga nggak apa-apa, ya kan. Tapi kalau pengen lebih bagus, lebih halus itu lebih bagus. Nah, cara prosesnya, cara membuat pakannya dari limbah rumah tangga ini dipraktekkan, Mas. Jadi nanti perbandingannya 1:1 dengan dedak, ya. Nah, ini karena udah nggak habis contohnya yang kita buat di angkatan 2 kemarin. Jadi nanti teman-teman bisa difermentasi 4 hari ini jadi. Bahkan 24 jam aja udah berubah ya. Itu kalau dijadikan bubur begitu malah bagus atau gimana? Digiling maksudnya, dihancurkan. Bagus, nggak apa-apa. Ya. Minimal selembut nasi ya, apa bagus gitu ya. Nggak apa-apa. Ya, ayo campur 1:1 ya, ukurannya itu mamel. Jadi tidak basah, tidak kering. Nah, gitu.
Ganti satu tuh 1 kilo beli. Ya katakan kalau ininya dedak, kalau ditimbang ini limbahnya 1 kilo, ya dedaknya pakai 1 kilo. Kita ukur tuh ibaratnya nggak inilah, nggak terlalu basah, juga tidak terlalu kering. Nah. Modal utama dedak ya, Pak? Dedak, ya. Dedak ini kan juga salah satu makanan bakteri, ya kan? Kalau daerahnya nggak ada dedak yang sulit bubur. Kalau nggak ada dedak, bisa yang ada di sana apa? Sekitar apa tahu? Ampas tahu bisa dipakai, bisa ya. Ampas tahu juga sama, Pak? Hah? Satu-satu. Satu-satu. Tapi diperas dulu tahunya, ampas tahunya, ya. Hah? Pak, kalau Diperas dulu, dikeluarkan dulu airnya. ampas tahunya saya udah langsung kering. Hah? Bisa ya, bisa ya diproses. Kalau mulai awal sampahnya itu dicampur air kering, Tadi lebih bagus. akhirnya basah. Iya, Itu nyampur sama dedak disaring dulu berarti ya. iya disaring dulu, dipisahkan ini. Buat saringannya sebenarnya. Cuman teman-teman udah dari awal udah dipisahkan ininya air cucian berasnya. Selama pencampuran berapa hari? Tergantung, teman-teman ini bisa sampai penuh 1 tongnya ini berapa hari. Katakan kalau satu rumah tangga kecil 1 hari cuma dapat segini, ya ditampung aja dulu, ditutup gitu ya kan? Itu belum difermentasi berarti. Belum, masih ditampung dulu dalam proses penampungan. Sampah lagi. Iya. Ukuran air berasnya tadi apakah di atas atau sama? Sebenarnya lebih bagus itu banyak airnya, air cucian berasnya. Iya, dia akan terendam. Ya kalau terendam itu malah lebih bagus. Iya. Hitungan mulai terfermentasi itu sejak kapan? Sejak diproses ini, iya. Kalau penyimpanan itu ya hanya kita penampungannya aja. Iya, belum fermentasi, belum. Iya, penampungannya aja. Saat ngumpulin itu harus tertutup apa terbuka nggak apa-apa? Limbahnya Bedanya kalau terbuka itu biasanya cepat bau. Iya kan? Biasanya anak-anak juga kurang senang di rumah itu kan bau segala macam. Tapi kalau tertutup itu bau lama nggak? berkurang ya. Lama juga nggak apa-apa. Disimpan lama, enggak apa-apa, enggak masalah. Kalau belum 1 bulan, katakan udah penuh, belum terproses, enggak apa-apa. Kalau ada cucian beras malah aman. Dan nasi aking bisa nggak, Pak? Bisa. Iya. Tapi kalau isi perut ikan yang baru Bisa. tinggal dimasak. Iya, tinggal dimasukin aja gitu cucian beras nyampur semua. Kalau kondisi terbuka apa nggak terkontaminasi bakteri dari luar gitu? Ya ada dari lalat segala macam gitu kan, tapi enggak apa-apa. Karena kan kita fermentasi nanti. Bakteri jahatnya kalah sama bakteri baiknya. Karena kita nanti fermentasinya itu anaerob. Nah, untuk memastikan bakteri baiknya lebih banyak itu gimana? Jadinya setelah 4 hari atau 3 hari itu bau tape. Kalau bau busuk berarti gagal. Baiknya pada saat sebelum diolah itu ditutup limbahnya atau biarkan? Ditutup aja sebaiknya gitu. Ya kayak begini disaring, masih ada basahnya. Nanti bisa diperas-peras. Ini contohnya yang sudah jadi gak ada masalahnya. Habis. Ada bisa dibuktikan. Kalau yang gagal tadi itu diapain? Dibuang aja? Bisa diproses lagi, tetap bisa. Ditambahi dedak lagi. Ya kalau memang kurang kuat dedaknya mesti tambahi gula lah. Kalau gantinya tadi air rendaman gele boleh ya? Boleh? Ya nggak apa-apa. Iya, boleh, iya. Kita diperas dulu. Ya, biar cairannya keluar. Ya. Proses. Nah, misalkan ini limbahnya 1 bulan campur sama itu nggak masalah. Sama apa? Misalkan limbah ini dicampur, Terpisah dicampur lagi gitu ya? enggak, maksudnya udah tercampur 1 bulan lebih. bulan lebih, Gak apa-apa. nggak apa-apa. Saya pernah nyimpan setahun. Jadi yang setahun itu yang namanya wortel tuh masih tetap utuh wortel. Kalau terendam sama air cucian beras itu kelebihannya, Pak. Bisa awet. Donat itu masih kayak donat. Masih aman. Iya. Nah, ini nanti tambah dedak lagi, Mas. Terlalu basah masih. Nah, ini juga bisa dicampur dengan limbah sayur. Mungkin bapak-bapak habis panen sayur, masih ada akar kangkung segala macam gitu kan. Bisa dicacah, bisa dimasukkan ke sini. Atau dari pasar masih ketemu kubis segala macam sisa dicacah, bisa dicampurkan juga ke sini. Gitu. Kalau ada jagung juga bisa dicampurkan juga. Prinsipnya pembuatan pakan itu semakin banyak bahannya semakin bagus gitu aja. Cuman ini dicampur sama polar per daging apa per daging. yo apa bagus, nggak masalah. Iya, tapi kan kita di prinsip di 1.500 itu kan bagaimana sehemat mungkin. Kalau bisa pakan tuh kalau pengen untung di bawah 4.000 gitu loh.
Misalkan ini kan cuman segitu, cuman ditabur cuman untuk ibaratnya kayak Royco. Nah, boleh. Iya, ada apa-apa. Pokoknya semua pakan ternak itu butuh prokalis mipit kalau kita nyingkatnya. Protein, karbohidrat, lemak, mineral, vitamin gitu kan. Sama kita juga coba makan kerupuk sama nasi doang kan juga rada lemes kan gitu ya. Ya ternak kita juga gitu, sama. Ini kan dari campuran tadi kan ada yang halus, terus ada daun pisang dan sebagainya. Itu kan nanti kalau untuk ayam kan nggak mau makan dia. Daun-daunan itu yang daun-daun pisang apa itu. Dimakan. Nanti kalau udah jadi, dikasihkan untuk kalau kita nggak punya kambing gimana? Iya, ke ayam nanti dia dikoreh-koreh, jadi pupuk sendiri nanti di dalam kandang kita itu. Aman, tidak masalah. Nanti besok bisa kita lihat bagaimana perubahannya ya. Kalau udah dicampur dedak begini sudah nggak gilani lagi. Kalau sudah begini. Kan kita udah bikin difermentasi nih. Ini kulit buah. Ayam itu mulai umur berapa? Di umur 1 tahun 1 bulan lebih bisa. 1 bulan lebih. Iya, udah bisa ya. Yang udah makan yang mana? Yang udah dikasih makan ini? 3 bulan yang sana. 3 bulan, 1 bulan lebih apa udah atas 3 bulan? Udah bisa. Apakah jadi lunak, Pak? Hah? Tulang-tulang tadi? Enggak, sebenarnya kalau tuan cuma 2 hari, 3 hari belum hancur. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau konsep di 1005 itu kan ayam itu bukan sekedar hanya ternak kita, tapi ayam juga adalah petugas kita yang membuat pakan pupuk. Iya, makanya kan kita buat konsep pandangnya itu ada medianya, ya kan, supaya ayam itu kan kebiasaannya koreh-koreh dan sebagainya gitu kan. Nah, itu salah satu kelebihannya tercampur dengan sendirinya gitu. Sehingga nanti kandang ini medianya bisa 4 bulan tuh bisa kita ambil, bisa jadi pupuk. Gimana dengan ayam yang kecil, Pak? Mulai dari netas sampai Kalau 0 sampai 1 bulan itu kita masih tetap butuh konsentrat ya. Biasanya kita campur dengan jagung sama dedak gitu biasanya gitu. Bisa 1:1, bisa konsentratnya lebih banyak, boleh. Kalau ini digiling nggak bisa ya dimakankan ayam yang kecil itu? Bisa saja, bisa. Tapi kan tadi kan nggak halus deh kan? Aman ya? Aman, nggak masalah ya. Seperti bubur aman, bro? Iya, cuman sedikit dia. Hanya butuh tambahan dari makan pabrik, karena kalau dari pakan pabrik kan lengkap vitaminnya, ya kan? Kalau dari sini kan tergantung kebiasaan kita. Berapa hari untuk dimakan ayam? Biasanya 4 hari itu sudah jadi wangi, Pak. Iya, dicek aja besok. Udah wangi, bau tape. Besok itu ini udah bisa dipraktekkan ke ternak kita. Biasanya 4 hari itu udah wangi, bau tape dia. Oke, satu lagi. Itu kan untuk ayam kampung. Dan seandainya itu dimakankan untuk ayam KUB gimana? Untuk ayam KUB juga bisa. Juga. Bisa, tapi kan tetap butuh tambahan. Dia kalau ayam kampung itu kan ayam nerimoan ya. Wong Jawa kan nerimo. Bukan. Minta maaf. Itu kan POC-nya itu kalau misalkan nggak langsung dioksidasi, Ditampung aja dulu. ditampung dulu gimana? Nggak apa-apa. Nggak masalah. Nanti kalau udah penuh baru dioksidasi. Iya, kayak cairan tadi tampung di mana, Mas? Dimasukin, Bu. Iya. Dimasukkan ke galon dulu, katakan gitu, simpan dulu, menunggu banyak, nggak masalah. Baru habis itu diproses, nggak masalah. Iya. Itu untuk ayam negeri juga? Ini ayam Makannya? Ini apa? Ini ayam potong. Bukan itu ayam jantan. Dikasih ayam penjantan. Kemarin belum lihat saya ini, belum tahu ya. Ya mau ceritakan Mas. Ya ayam apa ini Mas? Monggo ceritakan. Ini baru ayam 2 minggu baru datang. Ayam pejantan ya? Ayam jantan. Oh, ya. Dari umur berapa datangkannya ke sini Mas? Baru netas. Oh. Baru 2 minggu. Ini kasih pakannya apa? Pengalamannya teman-teman. Sama Jagung. Waktu konsentrat sampai 10 hari ini udah dimulai dicampur dedak sama lepan jagung. Ini apa Om? Konsentratnya? 51 apa 511 biasanya masih kecil. 11? BR1 bisa ya. Jadi kalau yang kecil ini masih dicampur-campur ya, ada konsentratnya juga, ada dedaknya, ada jagungnya juga. Pak, itu kalau fermentasinya dicampur dedak ya Pak? Yang mana? Dedak tadi ya? Nah, Cuman sehari semalam tapi sudah bau tape bisa? bisa diaplikasikan. Kadang-kala kita kalau udah kebutuhan pakan ini cuma sehari belum bau juga udah kasihkan aja. Iya, tergantung biasa. Ada lagi yang tanyakan tentang pengolahan? Oksidasinya berapa hari? Oksidasi apa?
POC minimal 14 hari. 14 hari. Lebih lama lebih bagus. Itu dalam kondisi ditutup juga. Kalau dioksidasi agak terbuka begini boleh aman. Iya, kalau oksidasi ya. Kalau mau pakai teman kelebihannya kalau oksidasi begini, terbuka begini, pertumbuhan bakterinya bisa lebih cepat ya. Iya, kalau tertutup ini kan dia kan lokal saja pertumbuhannya. Biasanya kalau yang tertutup rapat itu kita buat untuk obat. Kayak semacam bikin kuteja tadi ya. Setelah ini kita praktek bikin itu. Minimal 14 hari. Tapi prinsipnya tambah lama tambah bagus. Itu kelebihan fermentasi. Semua kita sudah punya stok yang sudah teroksidasi. Iya. Ditambahin air cairannya tadi dimasukkan lagi itu bisa enggak? Nggak bisa aja, ada apa-apa. Kalau bisa sih dipisahkan, biar ini jadi dulu kan gitu kan. Nggak tercampur dengan yang baru gitu. Makanya kalau bisa tempatnya agak banyak dikit nggak apa-apa. Nanti kalau sudah jadi 14 hari digabungkan, ini 14 hari nggak masalah. Oh, iya. Nggak bisa sepenuhnya gitu. Ada diisi lagi gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan teman-teman tentang pengolahan limbah rumah tangga? Gampang nggak? Mudah ya, tinggal maunya saja ya. Apa ini? Hah? Pakan ayam. Oh ya, monggo dipraktekkan. Nah yang kedua kita bikin pembuatan pakan ayam ya, sama prosesnya sebenarnya. Tanya dulu Pak, tadi itu kan yang sudah dipisahin ya? Ya. Yang cairnya ini ya? Ini cairnya. Ya, maksudnya ini juga besar berarti. Iya, ini salah satu ini mau membuat ini yang ada di sini pembenah tanah, CPT sama KCL. Ini bisa jadi bahan baku airnya ini. Bisa jadi bahan baku. Campuran lagi ya? Kalau buat tergantung, kalau bahan ini air cucian beras ini bisa mau dibuat apa kayak tadi. Nah, kalau mau buat CPT berarti ditambah apa tadi? Satu, tanaman apa yang masih diingat? Tanaman yang cepat tumbuh. Apa saja tanaman yang cepat tumbuh? Biasanya tanaman-tanaman yang mengandung hormon tinggi. Biasanya kalau orang-orang tuh menggunakan contoh rebung. Nah, rebung itu kan banyak masih hormon auksinnya. Rebung itu kan bakal jadi bambu ya kan? Bakal jadi besar rebung. Kadang kalau dari pisang tuh diambil bonggol pisangnya atau pucuk-pucuk tanaman. Dari berbagai macam tanaman tuh bisa diambil. Atau teman-teman kalau sulitan ya lihat di sekitar sawah itu ngelihat tanaman yang mudah tumbuh tuh apa. Gitu kan. Nah, itu bisa jadikan CPT, Bah. Itu bisa dicampurkan dengan ini. 20% dari sini. Iya kan? Masih ingat tadi kan? 20% dari cairannya. Dari cairan yang mau kita bikin berapa? Gitu. 2% ya, oke. Anakan pisang bisa? Hah? Anakan pisang yang Bisa. Itu juga masih ada hormon auksinnya, pertumbuhannya ya masih bisa. Sayuran. Nah, kalau sayuran ini kita bisa ya macam membuat silase gitu ya. Nah, kalau ini konsepnya sama. Jadi satu ini dibuat Mas, dipraktekkan monggo. Ini buat pakan ayam umur 3 bulan ke atas. Nah, 3 bulan ke atas. Jadi komposisinya ada Sampah airnya itu buat ayam umur berapa? untuk umur dewasa. Oh, dewasa. Iya. Sama buat umur 3 bulan ke atas juga udah bisa, Pak. Di caranya dedak dulu, ditaburkan sedikit ya. Nah, ini untuk makanan bakterinya. Kemudian ditambah limbah sayur. Kalau limbah sayurnya boleh. Kalau kita kan ada nanam sayur ya kan, bisa dimanfaatkan, dicacah. Ini udah dicacah. Yang bagus seperti ini. Kayak tulang-tulang segala macam tuh udah dipotongi kan gitu kan. Udah. Nah, terus dikasih taburi sebentar, Mas. Jagung sedikit secukupnya gitu. Taburi. Sayurnya lebih halus, lebih bagus, lebih Iya, lebih halus lebih bagus. Lebih cepat tercampur dia, ya kan? Kemudian berurutan dedak, sayur, ditaburi jagung, sayur lagi, dedak lagi, sayur lagi, taburi jagung, terus numpuk gitu ya. Sampai selesai terus kita padatkan terakhir. Nah, gitu aja secukupnya. Contohnya ada itu. Ini udah contohnya ada. Oh, yang udah jadi nanti dilihat. Ini buat kambing juga bisa, teman-teman ya. Orang-orang mau ngomong silase ya bisa seperti ini contohnya. Taburi lagi. Untuk limbah pasar itu bisa difermentasi gitu untuk pakan kambing. Bisa. Caranya seperti ini. Terus diinjak begini, dipadatkan. Dia konsepnya harus hampa udara. Udaranya harus nggak ada ya, biar cepet, biar jadi. Terus dipadatkan begini. Kalau kita punya mesin vakum, Pak. Boleh aja, iya. Iya, boleh aja, boleh aja.
Kalau kita kan konsepnya menggunakan yang apa yang ada gitu. Kalau punya mah ya lebih bagus. Lebih bagus kalau punya ya. Kalau daun ketela boleh Pak? Boleh, kalau ketela malah bagus, proteinnya tinggi. Dikeringkan dulu. Enggak, langsung aja dipotongi langsung. Iya, potongi langsung. Karena di tempat kami kan nggak ada sayur. Iya, boleh. Daun ketela malah bagus. Daun singkong kan maksudnya kan? Iya, Pak. Hah? Besok udah bisa diaplikasikan, 4 hari udah bisa dibersihkan. Iya, bisa. Tutup rapat. Iya. Konsep. Dengan sayur, dedak sama jagungnya berapa? Lebih paling cuma sedikit jagungnya ini sama apa sama dedaknya bisa perbandingannya. Itu dedaknya cuma satu ini aja. Sayurnya bisa banyak, jagungnya juga sedikit. Kalau dedak ini hanya membantu fermentasi ya. Jadi untuk membantu fermentasi sayur ini bisa perbandingannya ya 80% itunya paling 5% lah gitu ya. 10 80 10 bisa begitu. Kalau buat yang di luar Pak, jadi itu kan bolak-balik ini di luar aja sekaligus gitu, campurnya di luar baru dimasukin. Enggak, ini ketika buat langsung di tong itu biar langsung dipadatkan. Biar nanti bang, kalau di luar kan kita buat madatkannya agak sulit. Gitu. Oh diaduk dulu, dioplos dulu, boleh, bisa, ada masalah. Oh, iya, ada apa-apa diaduk kayak gini. Kene Om. Kene di sini. Nah ini sudah jadi, coba dicium, monggo diambil. Ini udah berapa hari Mas? Ini baru 2 hari Pak. Ini baru 2 hari nih. Itu tanpa dikasih air lagi ya? Tapi jadi normal gitu. Iya, 2 hari. Pak, aplikasinya ayam berapa banyak? Kalau ayam dewasa itu rata-rata per hari 200 gram Mas. Pagi 100 gram, sore 100 gram. Iya. Ya wis pokoke enak di gawe enak. Nah, ini kambing yang baru beli dari pasar yang belum pernah makan begini, ngelatihnya gimana? Harus dibiasakan dulu. Biasanya langkahnya yang pertama kambing itu ya dimakan sedikit-sedikit, separuh-separuh. Kasih makanan biasanya, yang biasa dia makan, hijauan biasa dikasih ini sedikit. Gitu. Terus lama-lama nambah banyak gitu. Karena nggak langsung total kali Bapak, nggak dibersihkan. Oh. Nanti dikurangi terus Pak, tiap hari dikurangi. Tambah lama lapar dia nanti akan milih itu. Berapa lama? Ini disimpan 6 bulan aman Pak. Ya tertutup. Ini yang kami maksud tadi, sebelum kita berternak kita punya stok pakan dulu. Udah tinggal disimpan, berarti dari Bapak tinggal bisa ngitung udah berapa tong nih yang saya simpan nih. Untuk berapa ternak kan gitu. Bisa. Hah? Harus padat lagi. Iya. Iya. Kondisinya gitu. Terus tanpa bakteri probiotik. Ya, kalau ada boleh, kalau nggak ada jangan maksakan. Ekonomisnya tadi biar itu berapa harga pakan sih? Kalau bisa kurang dari 4.000 patokannya. Ada yang nanya. Ya, gimana Pak? Pak ini kan sudah selesai. Maka harus itu apa ada formula untuk yang lebih canggih lagi? Mohon maaf kalau kita biasanya dikasih booster feed sedikit. Ada booster Mas? Nggak ada. Ada. Ya. Ada booster feed ya. Dijual belikan? Ada, ya. Ini dah? Iya. Hah? Bukan katanya. Booster feed. Aku butuh booster feed-nya. Ya. Booster feed itu hampir sama pembuatannya kayak kita jamu salaman itu ada salah satunya kandungannya ini ada apa? Buah pinangnya. Buah pinangnya. Ini untuk perbedaan bakteri virus jamur ya. Satu tutup aja. Untuk satu ini satu tutup aja. Satu tutup gini udah diratakan gitu. Oh, dia lari sendiri itu. Dia kan banyak makanannya itu, banyak apa? Banyak dedaknya, dia udah dengan sendirinya tersebar. Hah? Boleh saja silahkan. Enggak pun enggak apa-apa jadi gitu ya. Kalau punya kita lebih lengkap. Kalau 4 gitu kan hanya efektif mikroorganismenya 4. Jadi pangkat 4 ya kan. Kalau punya kita insya Allah udah di atas pangkat itulah. Di atas pangkat 4. Ayam juga Pak. Tapi ada yang di sini Pak. Hah? Dijual juga. Dijual Pak, bisa. Oh ya. Pak bikin sendiri tuh Pak resepnya.
Resepnya nanti pas Pak Bayu ngisi boleh tanya ke Pak Bayu. Resepnya nanti. Tadi dikasih tahu sama Pak Bayu. Salah satu bahannya yang saya dapat tadi ada buah pinangnya gitu kan. Berarti tanpa molase tanpa apa Pak ya? Iya, kalau kita cukup dedak saja. Tapi kalau teman-teman banyak limbah buah molase segala macam dipakai tambah lebih bagus lagi. Bakterinya perkembangannya lebih cepat karena makanan bakteri kan selain karbohidrat kan gula juga sama kan. Dan karbohidrat juga lama-lama kan jadi gula juga gitu, sama. Jadi kita untuk menghemat kita kurangi tidak pakai molase. Ada lagi yang tanyakan? KB yang tadi tidak pakai booster feed ya, yang awal itu yang limbah tangga. Iya. Gak apa-apa jadi. Pakai juga lebih bagus gitu. Ini kan kita contohkan teman-teman kan belum punya booster feed segala macam, nggak wajib kudu beli kan gitu kan. Nah, di konsep 1005 tuh sehemat mungkin pergunakan apa yang kan hukumnya kemarin 4 tahun yang tadi kan. Nah, mulai dari apa yang ada kan gitu kan. Jangan memulai dari hutang, udah praktekkan aja. Gitu. Tetap jadi gitu loh. Tidak ada. Belum pernah terbuang kan kita jadi gagal kan? Belum pernah angkatan 1, angkatan 2 dari dulu kita buat yang seperti ini sederhana tetap jadi. Habis-habis juga sama ternak. Oke? Jelas bisa pahami ya? Oke. Selanjutnya teman-teman kita mau mempraktekkan pembuatan kuteja. Iya, kunyit, temulawak, jahe. Iya, ya. Nah ini kalau nanti ternak kita minumnya seperti ini. Nah ini kita demokan sedikit. Mas. Ya. Ini nanti kita lihat ya telurnya ini gimana. Ini telur baru tak Mas? Baru. Mana limbah tadi rumah tangga Mas? Sisanya ya, yang mana? Ini coba. Ya. Ini kalau makannya fermentasi, terus minumnya adalah kunyit, temulawak, jahe. Jadi ayam itu masih hidup aja, udah kita kasih bumbu gitu ya. Ini untuk kesehatan anak-anak bagus, untuk kecerdasan segala macam bagus Pak. Kalau yang sehat begini. Bisa diangkat begini demonya. Ini yang kata Bapak Bayu tadi, orang sampai ngantri-ngantri. Butuh telurnya. Monggo ada yang mau? Silakan maju ke depan. Dicium, bau amis apa enggak? Monggo dicium, Pak. Yang mau jamu silakan. Monggo, Pak. Beri foto dulu, dipoto dulu. Dipoto dulu. Bawa istri nggak tuh? Nah, gitu ya. Telurnya bisa begitu. Asiate itu kan albumin, Mbak. Ada mengandung albumin tinggi. Albumin itu kalau kita beli sakit liver segala macam itu kan obatnya mahal. Albumin itu satu gramnya tuh berapa juta. Nah itu kita buat albumin sendiri untuk obat. Makanya kita kan punya prinsip kemarin, your food is your medicine. Nah makananmu adalah obatmu. Tadi telurnya khasiatnya apa? Untuk menambah albumin. Kenapa putih telur itu kebanyakan dibuang? Enggak, sebenarnya kita fermentasi, Pak. Iya, kita fermentasi untuk bisa ngangkat ininya. Untuk bisa ngangkat apa? Kita lanjut ya. Kalau kayak adire itu. Nah, dilihat Mas, bawa sini Mas. Biar dilihat ke sini, teman. Jenengan nggak ada pesana di sini. Di sini. Oh, pindah-pindahin. Nah, kenapa kita pakai kunyit? Kenapa kita pakai temulawak? Kenapa kita punya jahe? Karena masing-masing zat aktif itu ada kelebihan keunggulannya, manfaatnya. Kunyit itu biasanya untuk antivirus, jamur, bakteri. Temulawak itu biasanya kita manfaatkan untuk meningkatkan nafsu makan ternak kita. Ya kan? Kalau ternak makannya bagus, kenyang, segala macam, insya Allah sehat. Jahe ini kita manfaatkan untuk daya tahan tubuh. Supaya ternak kita tidak mudah terserang penyakit. Nah, cara pembuatannya teman-teman dipisahkan dulu. Ini contohnya kunyit. Ini kunyit, Mas? Oh, temulawak ya. Kunyit, temulawak, jahe. Jadi antara kunyit, temulawak sama jahe dipisah dulu. Berapa perbandingannya? Ingat aja 2:1:2. Berarti bahannya 200 gram. Ini udah kita timbang ya. 200 gram. Kemudian air kelapanya 1 liter. Kemudian gulanya bisa gula merah, ya bisa gula aren, bisa gula putih 2 sendok makan. Dimasukkan, ini 1 liter udah.
1 liter. Boleh diulang, Pak. Ini 212 bahannya. Yang 2 itu apa? 200 gram bahan aktif. Kalau kita kunyit berarti pakai kunyitnya 200 gram. Ya, kemudian airnya kelapanya satunya. Kalau untuk buat obat lebih bagus tuh pakai air kelapa. Air kelapa tua boleh, air degan boleh. Air kelapanya itu degan atau air kelapa tua, Pak? Air kelapa tua boleh, Pak. Degan yang punya. Iya, kalau air degan boleh, betul. Kalau bikinnya untuk yang punyanya, ya kan? Bisa. Ini buat ternak, buat manusia juga bisa. Ini kalau udah jadinya begini sudah habis ini. Ini udah ada 14 hari. Ini jahe. Coba teman-teman dicium. Yang satu itu temulawak. Enak nggak rasanya? Coba. Yang satu air. Ya. Ini jahe yang dibuat ini Mas, yang kita praktek kemarin ya, di angkatan kedua ya. Pak, bertanya tadi 212 itu kunyit 2, temulawak 1, jahe 2. Oh, bukan. Duanya itu 200 gram bahan aktif. Kalau kita bikin kunyit berarti kunyitnya 200 gram. Satu itu menunjukkan air kelapa 1 liter. Duanya gulanya 2%. Apa 2 sendok makan? Ya segitu. Kurang Mas, 2 sendok mana? Ya tambahin dikit. Aplikasinya sendiri apa ya? Aplikasinya nanti 1 tutup ini untuk 1 liter minumnya. Wadah minum itu. Wadah minum itu ya kan? Untuk 1 liter ya kan? Pokoknya 1 tutup ini untuk 1 liter. Nah, jangan lihat ternaknya, wah, kok ternak kita ini ayamnya nggak mau makan, berarti kunyitnya 2. Temulawaknya. Karena temulawak kan manfaatnya untuk nafsu makan. Jadi nanti dipisah, nggak langsung dicampur. Jadi dipisah, nggak boleh satu, harus pisah-pisah. Udah, ayo. Ini kita blender sampai halus, nanti fermentasi dimasukin botol, tutup rapat. Ya. Fermentasi berapa hari, Pak? 14 hari minimal. Tiap hari dibuka, tutup, kocok, tutup lagi. Apa tuh? Ini? Oh ini. Ini baunya enak. Coba semuanya nyium, biar tahu, biar apal. Jadinya seperti apa? Ini jahe yang kita buat kemarin. Khawatirnya meledak. Iya. Khawatirnya meledak. Nah, kita di sini masih hidup aja, ayamnya udah dikasih bumbu. Aplikasinya berarti campur. Kalau aplikasinya campur boleh. Jadi ketika 1 liter campur ini 1 tutup, kunyit 1 lurup, jahe 1 tutup. Bisa. Ini yang dipakai ini berarti masing-masing bahan tadi ya, kunyit sendiri, temulawak sendiri, jahe sendiri. Oh, ini ya. Nah, ini kita yang bikin ini kan temulawak. Sekarang kita bikin jahe. Nah. Misalkan ini kan temulawak ada 2 macam, yang hitam sama yang kuning. Iya. Dicampur. Pisah dulu buatnya. Enggak, temulawaknya kan ada. Temu ireng, iya. Yang temu ireng itu biasanya untuk penyakit ayam yang kena berak putih, Mas. Berarti tetap harus Bikinnya dipisah dulu. Bikinnya diproses dulu. Kenapa? Ini yang namanya mol. Halo, diperhatikan? Ini yang namanya mol, mikroorganisme lokal. Jadi kita ini sedang mengembangkan bakteri lokal yang ada di kunyit, yang ada di temulawak, yang ada di jahe. Ketika proses dia dipisahkan dulu, biar maksimal dulu pertumbuhan mikrobanya lokalnya, baru setelah jadi kita aplikasikannya sama boleh. Dicampurkan. Tiap hari bagus, seminggu 2 kali boleh. Iya. Nah lagi musim penyakit nih, nah, kunyitnya diperbanyak boleh. Lagi musim telo segala macam, berarti kunyitnya 2 tutup boleh. Hah? Kambing juga bisa, sapi juga bisa, tapi dosisnya lebih banyak gitu aja. Kambing itu Iya, 1 liter ya. kasih jahenya kalau kambing kembung itu. Hah? Kalau kambing kembung pakai itu bisa nggak? Coba aja ya. Jahe. Kalau sudah dimasukin botol udah selesai kayak gitu aja. Udah selesai seperti ini. Tinggal besok nanti teman-teman buka ya, kemudian dikocok. Tiap hari sekali aja kocok, kemudian dibuka lagi kan keluar udaranya biasanya ya kan, tutup lagi, udah simpen lagi, tulis aja dibuat tanggal berapa, nanti panen 14 hari kemudian. Ini namanya mol temulawak. Taruh tempat teduh. Nah, jangan kena sinar matahari langsung, tempat teduh aja. Ini apa? Jahe ya, kita bikin jahe. Sudah nyium semua tadi yang jahe? Gimana rasanya, enak apa enggak? Nah ini coba apa ini? Nah ini kunyit, coba nyium kunyit, monggo. Ini jahe tah? Oh yang kunyit di bapak ya.
Iya. Itu kan tertutup satu. Nah ini kan yang Ya. Kalau digabung tiga-tiganya berarti 3 liter. Enggak, 1 liter itu 3 tutup. Ini 3 tutup jahe, 3 tutup kunyit gitu. 1 tutup ini jahe, kunyit, temulawak, 1 tutup untuk 1 liter. Campur. Kalau aplikasinya campur. yang ini Ya. Setengah 1 liter. Itu berapa? Kurang dah? Kurang. Lebih ke kurang dikit. ini kan 1 liter ini. Nah iya tuh ada ukurannya kan. Terus 1 liter. Kelebihan sedikit-sedikit nggak apa-apa, nggak dosa. Tumbuk kalau nggak ada blender boleh, bisa ditumbuk boleh ya. Jadi jangan mempersulit diri, wah nggak ada blender Pak, tumbuk aja boleh. Kasih gula ya. Kasih gula 2 sendok ya. Di blender. Dengan pemberian minuman ini, masih ayam perlu vaksin apa? Selama ini kita selama praktek ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap kita tidak minta ya, tapi alhamdulillah selamat. Iya. Nah, udah. Ini tutupnya mana ini? Botol mana? Oh, itu tutup itu. Ini Mas. Ini kunyit ya. Nah, ini kunyit baunya gini. Siapa yang belum nyium? Enggak. Biar apal, biar tahu. Jus jahe. Pak, buat manusia boleh? Boleh. Tapi cara buatnya yang bersih. Air kelapanya ganti dengan air degan. Kemudian kunyitnya, temulawak, jahenya dicuci dulu. Kalau kulitnya dipakai tidak masalah, aman. Yang penting cuci bersih, tempatnya juga bersih. Setelah 14 hari dikonsumsi sekeluarga, bagus. Ini kalau belum 14 hari dicium gimana? Ya sudah ada perubahan, tetap iya. Cuman kalau biasanya kalau 14 hari itu udah nggak keluar gas. Sudah matang lah, udah nggak keluar gas lagi. Kalau pakai selang ke air bisa Pak Habib? Hah? Pakai itu apa? Selang, aerator gitu, apa-apa dikasih selang. Ini dibolongi, kasih selang segini maksudnya kan gitu kan. Kemudian dimasukkan ke air biar nggak tiap hari ngocok, boleh. Itu teknis aja, ada apa-apa. Pak Kabek, maaf. Ya? Kan air kelapa banyak di pasar-pasar. Iya. Kalau kita mungkin timbun agak lama, masalah nggak Pak itu? Enggak apa-apa, aman. Aman ya? Buat pupuk juga bagus. Oh, gitu. Ya, buat CPT segala macam bisa. Dicampur dengan air cucian beras nyaman. Enggak masalah, ya. Kan kalau lama itu bau airnya. Iya, bau kan bukan enggak masalah. Iya. Bukan buat kita kok. Enggak masalah, aman, fermentasi. Jadi teman-teman tadi nanya, "Pak, yang fermentasi cara bikinnya gimana?" Cara bikinnya salah satunya seperti ini. Dipisah-pisah bahannya. Pinang muda ya pinang muda sendiri. Ini. Nah, baru pas aplikasi minum. Nanti nyari ibunya sulitin. Jos. Itu disimpan tambah lama tambah bagus. Jadi nggak tiap hari mesti bikin. Bikin dipisah dulu ya. Semua bahan tadi ada daun salam segala macam dipisah semua buatnya. Nanti pas aplikasi penggunaannya bisa. Tetap air kelapa. Air kelapa, air degan kalau bisa. Kalau buat manusia. Sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal 4 ya. Saya tulis ini. Ini mall Temulawak ini ya. Saya tulis mall Temulawak. Nah, ini kasih tulis begini. Coba aja teman-teman, sebelum teman-teman berternak, obatnya udah disiapkan dulu, pakannya disiapkan dulu. Kira-kira nyaman nggak kira-kira berternak? Wah, keren kan? Harusnya petani itu begitu. Jadi petani itu rumahnya di dapurnya kayak lab dia. Obat ada, pakan ada, ya kan? Nah, baru beternak. Kenapa? Obatnya udah disiapkan dulu. Tadi kan kita belajar dari Allah gimana menciptakan manusia. Makanannya udah disiapkan. Tapi ini buat berapa lama di sini? Tambah lama tambah bagus. Tanpa harus masuk freezer ya? Nah, tanpa harus masuk freezer malah. Kalau freezer malah dia nggak aktif nanti. Apa bakterinya jadi tidur. Dorman namanya. Tanggal 4 ya. 4 11 2023. Kalau sampai 100.000 hari. A3 ya, angkatan 3. Oke. Jadi bakterinya dari raja, king bakteri, Mas. Oh, jadi jauh lebih
Oh, jadi super. Dosisnya makin sedikit. Itu udah tetes dosisnya, bukan lagi tutup. Hah? Paling 3 tetes untuk 1 liter itu. Makanya produk Pabayu itu yang kecil-kecil 12 ml itu udah dosisnya tetes. Gadok itu cuma satu hari cuma pagi 1 tetes, sore 1 tetes. 1 tetes seberapa banyak sih kan gitu kan? Kenapa udah konsentratnya udah tingkat tinggi gitu. Konsentrasinya. Nanti ditulis Mas. Mau apa? Sampai sini jelas teman-teman? Ada lain tanyakan? Kira-kira menarik nggak kalau begini? Nah, sebelum berternak kita siapkan dulu. Sebelum kita bertani kita bikin JPT-nya dulu, ya kan? Bikin pembenah tanahnya, bikin pupuknya, NPK padatnya, bikin KCL-nya, sudah. Ketika dipraktekkan hasilnya bagus, kira-kira teman-teman datang nggak? Datang dengan sendirinya. Pak pakai apa? Kayak Pak Dalang gitu. Saya pakai ini. Ikut beli dong kan gitu kan? Lah rezeki, jadi nanti bisnisnya itu dari situ teman-teman. Teman-teman kita ada dulu waktu pembuatan untuk mesin penetasan, karena dia bagus hasil penetasannya banyak yang pesan akhirnya. Jadi bisnis itu dengan sendirinya meningkat seiring perjalanan yang kita siapkan di pertanian ini. Jelas ya? Bisa dipahami? Ya. Sampun Pak.